Selamat pagi pemirsa. Organisasi kemasyarakatan atau Ormas diizinkan untuk mengelola usaha pertambangan seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Namun hingga kini baru PBNU yang menyambut antusias. Dua ormas keagamaan yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menolak mengambil hak kelola tambang itu. Begitu juga dengan Muhammadiyah yang hingga kini belum menentukan sikap. Hal ini pun memantik pertanyaan publik terkait apa urgensi membolehkan ormas untuk mengelola tambang. Apa niat sesungguhnya dari pembukaan opsi pengelolaan tambang kepada ormas? Dan apakah ormas bisa menggaransi pengelolaan tambang yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 7 Juni 2024 dengan tema Menimbang Sebelum Menambang bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Harus sehat. Ya. Harus sehat. Ini setelah sekian lama berjumpa kembali dan kita harus menimbang-nimbang apa yang harus kita lakukan sebelum menambang. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa dan Bang Gauden, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Menteri Basuki manut usul DPR. Menteri Basuki ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Manut itu artinya ikut ya. Ini bahasa Jawa ya, Bang Gauden ya. Artinya usul DPR yang mana yang diikuti oleh Menteri Basuki, Bang? Ya, usul DPR untuk menunda pemberlakuan tapera ya. Oh. Tapi memang ini lucu juga. Tapera itu kan ditentukan dengan undang-undang. Yeah. Undang-undang itu dibuat oleh DPR. Menurut undang-undang itu berlakunya itu efektif mulai 2027. Tapi DPR juga yang menolak untuk diberlakukan secepatnya di 2027. Ya, Basuki hanya manut aja. Jadi sebentar, ini kan undang-undangnya tahun 2016 ya? Iya. Untuk diamanatkan paling lambat diberlakukan 2027. Ya. Untuk bisa dilakukan maka harus ada peraturan turunan, peraturan pemerintah. Ya. Itu yang mengeluarkan, yang baru dikeluarkan Mei akhir lalu. Betul. DPR yang sama yang menelurkan undang-undang, kemudian meminta pemerintah menunda pemberlakuannya. DPR yang lembaganya sama. Oh ya, lembaganya sama. Yang sekarang kan 2019 sampai 2024 ya. Ya, tapi kan institusi itu kan tetap berlaku. Institusi sama kan? Dan sebagian dari mereka tetap yang menelurkan undang-undang itu. Oh, berarti artinya mungkin tahun 2016 pada saat disahkan agak kurang memikirkan dengan seksama dampaknya, Bang. Ya biasanya seperti itu. Jadi kalau begitu, apakah dengan pernyataan dari seorang Menteri PUPR, maksudnya ikut bila DPR mengusulkan tapera diundur, ini sudah pasti mundur? Atau masih ada proses lain? Ya, untuk memundurkan itu kan secara konstitusi itu karena diatur dengan peraturan pemerintah, mundurnya pun harus dengan peraturan pemerintah. Tidak bisa dengan statement dong. Oh, ini kan bukan negara statement ya, negara hukum ya. Negara hukum. Jadi PP-nya yang itu dicabut yang kemarin itu, yang ya kalau mau diundurkan harus dicabut dulu atau direvisi. Atau direvisi ya. Pemberlakuannya. Pemberlakuannya untuk menunda ketentuan dimulai 2027 itu. Tapi kan itu amanat undang-undang. Ya, amanat undang-undang. Makanya kita heran juga, yang protes paling depan itu justru yang membuat undang-undang. Berarti undang-undangnya juga harus diubah, Bang? Karena kan deadline 2027 di undang-undang. Ya, kalau kita mencermati undang-undang sudah bagus. Kan kalau konstruksi undang-undang itu kan begini ya. Undang-Undang 45 tegas sekali mengatakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, dan baik gitu ya. Baik dan sehat itu diterjemahkan di dalam undang-undang lingkungan yang huni yang baik dan sehat itu. Nah, setiap orang di dalam undang-undang tapera ini kan diberi kesempatan untuk memiliki rumah. Mekanisme pemilikannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu mengatakan bahwa setiap pegawai itu dibebani 3%, 2,5% itu ditanggung oleh orang per orang, 0,5% itu ditanggung oleh pemberi kerja. Itu aturan
peraturan pemerintahnya. Nah, aturan pemerintah ini kan tidak turun dari langit, tetapi menerjemahkan bunyi undang-undang. Kalau tidak mau itu diberlakukan 2027 seperti yang diatur undang-undang, ya jangan dibikin undang-undangnya. Undang-undangnya juga direvisi atau dicabut. Ya ini logika yang sesat sih ya. Karena kalau undang-undangnya tetap ada lalu tidak dilaksanakan kan berarti melanggar undang-undang. Ya presiden yang disalahkan, tidak masalah undang-undang kan. Itu bisa ujung-ujungnya kalau sampai nekat pemakzulan kan Bang, seperti itu Bang? Ya karena itu saya anggap ini lelucon aja sih. Baik, kita harap bahwa wakil rakyat di legislatif, DPR, dan juga orang-orang yang kita percaya untuk memerintah di eksekutif benar-benar bisa menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan tapera ini. Dengan harapan jangan menambah kesulitan rakyat tentunya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2 pemirsa, halaman dalam di harian Anda. Israel gempur pengungsian di sekolah PBB. Wah, ini bagaimana Bang Gaudens? Ya tidak heran sih namanya Joy. Bang Gaudens dan pemirsa, di kolom politik, DKPP diminta fokus pada relasi kuasa. Ini maksudnya di kasus yang mana ini Bang Gaudens? Ya ini kasus kesekian kali ya, kasus yang kedua bagi Ketua KPU yang diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma ya. Saat ini sedang disidangkan di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini dikonstruksikan terjadi karena ada relasi kekuasaan. Yang berkuasa tentu saja Ketua KPU, korban itu yang tidak berkuasa. Nah, terjadinya pelecehan seksual itu dikonstruksikan karena ada kekuasaan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Dan juga saat ini DKP sedang menyelidiki dugaan adanya penggunaan fasilitas negara untuk memfasilitasi terjadinya tindakan yang tidak patut itu. Patut tidak patut tentu kita tunggu hasil DKPP, penelitian dan putusan DKPP. Tapi kan kalau tidak salah ya Bang ya, beberapa kasus yang lalu DKPP apakah bisa sanksi misalnya pemberhentian atau yang lain kan? Sanksinya berkali-kali hanya peringatan keras terakhir, tapi kan tetap menjabat, tetap bekerja seperti biasa Bang? Ya setidaknya 2-3 kali sudah dijatuhi sanksi peringatan keras. Peringatan keras hanya untuk kasus yang sedang diputuskan itu. Memang aneh juga sih konstruksi di DKPP itu dikeluarkan peringatan keras, sama saja kalau misalnya terjadi lagi kasus relasi relasi kuasa ini diputuskan untuk diberi peringatan keras, ya sama saja memberi peluang untuk terjadi lagi gitu. Ya itu kan kalau saya analogikan dengan sepak bola lah, 1 kali pelanggaran kartu kuning, 2 kali pelanggaran kartu kuning kedua itu artinya sama dengan kartu merah dan orang ini keluar dari lapangan. Ini kan hukuman atau sanksi dari DKPP tidak bisa mengeluarkan orang ini, itu aneh loh Bang. Ya konstruksi undang-undang maupun peraturan di DKPP itu menjatuhkan sanksi atas dugaan yang dituduhkan kepada siapapun penyelenggara pemilu gitu. Nah dalam kasus Ketua KPU, setiap kasus sedikitnya ada 2 kasus sudah yang dijatuhi hukumannya itu peringatan keras terakhir. Ya jangan-jangan terakhir sampai selesai 5 tahun ya terakhir terus gitu. Tidak akumulatif begitu kan? Ya. Aneh ya. Tapi ya sudah, kita tunggu saja, nanti kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita tunggu nanti hasil keputusan dari sidang DKPP. Kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul menimbang sebelum menambang. Maksudnya mempertimbangkan baik buruk, manfaat mudarat untuk ormas keagamaan bisa menjalankan izin pertambangan. Ini apakah memang ormas keagamaan kemungkinan besar memang tidak punya kekuasaan, tidak punya keahlian untuk menambang, atau justru sebaliknya Bang, bahwa kalau nanti dilaksanakan
usaha pertambangannya ini yang bisa kacau begitu? Bagaimana, Bang? Ya, kita menelaah dulu niat baiknya pemerintah memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk bergerak di bidang pertambangan. Mudah-mudahan kalau semua ormas keagamaan itu bersedia masuk ke pertambangan, nanti muncul gagasan baru, dibangun toleransi umat tambang gitu ya. Karena selama ini kan umat beragama gitu kan. Umat pertambangan. Ya, umat Saya agak susah itu gitu memahami. Ya, itu yang pertama. Tetapi kita harus katakan niat baik itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu ya. Jelas sekali peraturan pemerintah 25/2024 yang memberi kesempatan kepada ormas keagamaan itu bertentangan dengan Undang-Undang Minerba ya nomor 3 tahun 2020. Kalau di dalam konstruksi Undang-Undang 3 2020 itu kan izin khusus itu diberikan kepada BUMN dan BUMD. Kalau kedua lembaga ini tidak bersedia, diberikan ke swasta melalui lelang. Tidak ada di undang-undang yang diberikan kepada ormas keagamaan. Karena itu ada yang menganggap bahwa ini penyelundupan hukum ya. Tiba-tiba masuk ormas keagamaan. Tetapi kita lihat niat baiknya, ya mudah-mudahan ormas keagamaan itu kan banyak juga orang-orang beragama yang miskin ya, dengan diberi kesempatan untuk mengelola tambang, mudah-mudahan dikelola dengan baik, sehingga ormas keagamaan itu bisa menyejahterakan anggotanya, bukan menyejahterakan pengurus ormas tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fakta sekarang ini kan ada sekitar 8.000 izin ya. 8.000 izin tambang yang menguasai konsensi sekitar 10 juta hektar tambang. Dan di sekitar wilayah tambang itu faktanya masyarakatnya tetap miskin gitu kan. Yang kayak itu penambangnya, masyarakat sekitar daerah tambang itu miskin, dan konflik pertambangan itu tidak pernah diselesaikan dengan baik. Jangan-jangan kalau kehadiran ormas keagamaan ini bisa menenteramkan masyarakat sekitar tambang, atau mereka juga bagian dari masalah yang membuat masyarakat sekitar tambang itu tidak nyaman gitu. Ini kan soal pilihan ya, karena itu baiknya sih tidak diambil ya. Tidak diambil atau sebaiknya dari awal tidak diberikan. Ya, niat baik kan memberikan. Memberikan itu tidak harus diterima kan. Ya kan, kalau lebih mudah supaya tidak dihadapkan dengan pilihan ambil atau tidak, ya tidak usah diberikan dari awal. Ya, kita tahu ya bahwa sekitar banyak sekali ya, hampir 80.000 lubang tambang yang tidak pernah ditutup sampai saat ini ya. Di mana-mana kita lihat lubang tambang. Dan korupsi paling banyak itu di tambang. Kalau kita merujuk kepada penelitian KPK 2018, izin tambang itu diberikan biasanya itu untuk kepentingan pilkada gitu ya. Ada cashback di situ ya. Nah, apakah izin yang diberikan kepada ormas keagamaan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan politik kepada pemerintah yang akan datang, ya kita tidak tahu gitu ya. Baik, kita akan bahas ya Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 7 Juni 2024, menimbang sebelum menambang. Menimbang sebelum menambang. Diizinkannya organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk mengelola usaha pertambangan disambut antusias oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ormas keagamaan terbesar di dunia itu akan membuka lembaran baru melalui badan usahanya untuk menjadi salah satu pengelola tambang batubara. Seiring penerbitan peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang diteken pada 30 Mei, setiap ormas diberi hak kelola pertambangan. Namun, hingga kini baru PBNU yang paling cepat merespons. Dua ormas keagamaan yakni Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menolak mengambil hak kelola tambang itu.
Begitu juga dengan Muhammadiyah yang hingga kini belum menentukan sikap apakah mengambil atau tidak opsi pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah. Adapun NU berjanji akan mengisi badan usaha yang mereka bentuk dengan merekrut ratusan profesional dari kalangan NU, termasuk yang selama ini sudah bekerja di luar negeri. Penghasilan dari perusahaan itu kemudian akan digunakan untuk kebutuhan organisasi, bukan individu. Sebuah niat baik yang kita akan tunggu realisasinya. Namun bagi ormas keagamaan yang tidak akan mengajukan izin usaha tambang, mereka juga memiliki niat yang tak kalah mulia. Mereka merasa tidak memiliki kemampuan di bidang tambang dan khawatir akan kehilangan legitimasi moral. Selain itu, ada juga yang menekankan prinsip kehati-hatian dan akan mempertimbangkan tawaran itu dari sisi positif, negatif, serta kemampuan diri. Dengan respons yang berbeda seperti itu, layak kiranya jika publik bertanya-tanya, apa urgensi dibolehkannya ormas untuk mengelola tambang? Bahkan publik layak mempertanyakan apa niat sesungguhnya dari dibukanya opsi pengelolaan tambang kepada ormas. Belum lagi bila muncul pertanyaan soal kapasitas pengelolaan tambang yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, apakah ormas bisa menggaransinya? Selama ini, publik berharap ormas mampu memainkan peran sebagai perekat kohesi sosial. Ormas keagamaan, misalnya, diharapkan untuk tidak melalaikan tugas dan fungsi utama dalam membina umat. Apalagi, pekerjaan rumah pembinaan umat itu masih sangat banyak. Kita melihat kondisi toleransi beragama yang masih kerap terganggu merupakan salah satu pekerjaan yang belum sepenuhnya tuntas hingga saat ini. Ormas, khususnya ormas keagamaan, juga dituntut untuk menuntun masyarakat kian mencintai lingkungan. Di tengah daya dukung lingkungan yang rusak dari waktu ke waktu, ketiadaan jaminan pengelolaan tambang yang ramah lingkungan malah berpotensi menjadikan masyarakat korban rusaknya lingkungan akibat usaha tambah yang abai terhadap tata kelola berkelanjutan. Selama ini, ormas keagamaan amat dibutuhkan kehadirannya oleh umat untuk mendampingi, bahkan mengadvokasi para korban praktik penambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan tersebut. Posisi seperti itu amat mungkin bisa bergeser sebaliknya, bila ormas justru menjadi pemain utama pengelola pertambangan layaknya korporasi. Publik tentu tidak rela bila ormas yang dekat dengan mereka justru terseret praktik-praktik culas yang bisa saja terjadi bila mereka masuk ke ranah izin usaha pertambangan. Kita belum bisa melupakan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat mantan bendahara ormas keagamaan dalam pusaran kasus izin usaha pertambangan. Karena itu, pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas mesti dijalankan secara hati-hati. Jangan sampai berharap mendatangkan manfaat yang banyak muncul justru mudarat. Prinsip menolak mudarat mesti didahulukan ketimbang memetik manfaat. Kini tantangan yang mesti kita hadapi terkait dengan relasi antara tambang dan keberlangsungan lingkungan masih bertumpuk. Memastikan masalah yang lama tuntas saja belum bisa kita jamin kapan akan terjadi. Apalagi bila hal itu kian ditambah dengan tantangan baru pengelolaan tambang yang belum sanggup dijamin sepenuhnya kemampuan tata kelola keberlanjutannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Godin, sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata atau MEBP, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Mukhair Pakana. Pak Mukhair Pakana, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mukhair, kalau PBNU sudah menerima Pak tawaran dari penguasaan izin tambang atau pengusahaan tambang ini. Kalau Muhammadiyah menerima, tidak menerima, atau masih menimbang-nimbang Pak Mukhair? Saya tertarik itu editorial Media Indonesia tadi, tidak tergesa-gesa.
Tidak tergesa-gesa. Sangat hati-hati. Jadi mungkin kita jangan sandingkan dengan tetangga Muhammadiyah atau saudara Muhammadiyah. Jadi kami punya metode sendiri untuk melakukan kajian sampai ke mitigasi risiko yang akan kita hadapi. Dan maaf, ini beberapa hari ini kita seringkali melakukan kajian komprehensif ya. Baik yang pro maupun kontra kita libatkan, dan akademisi dari perguruan tinggi Muhammadiyah juga kita libatkan, dan pengusaha-pengusaha, kalau di Muhammadiyah namanya saudagar Muhammadiyah itu sudah kumpul di akar ini. Terus mungkin ya dalam beberapa hari ini mungkin tidak vulgar kita mengekspos bahwa iya dan tidak ya, karena Muhammadiyah tidak akan gitu ya. Bisa ya, bisa tidak. Dari kecenderungan pembicaraan kemarin, kita akan kalaupun kita terlibat, badan usaha kita majukan ada 2, koperasi kita akan majukan, koperasi yang ada di masyarakat lokal, misalnya di daerah atau di lokasi tambang, itu kita libatkan masyarakat, tentu yang dimiliki oleh Muhammadiyah, jadi koperasi. Kemudian ini kan juga khas pasal 33 ya. Kemudian kedua badan usaha. Badan usaha kita sudah di Muhammadiyah itu ada ini namanya badan usaha milik Muhammadiyah. Kalau negara kan namanya BUMN. Kita badan usaha milik Muhammadiyah, dan badan usaha ini kita sudah kumpulkan. Memang di antara ratusan badan usaha kita belum ada yang masuk ke wilayah tambang. Tapi yang kita miliki adalah saudagar-saudagar kita, pengusaha-pengusaha kita, itu cukup banyak. Itu, dan mereka siap berkontribusi kalau diminta oleh PP Muhammadiyah. Itu, Mas. Jadi kelihatannya kalau saya menerjemahkan ini dari penjelasan Pak Mukair, Muhammadiyah juga akan menerima ya Pak konsesi ini, Pak? Tadi hati-hati ya, karena hati-hati gitu ya. Hati-hati karena mitigasi risiko. Kemarin perdebatannya juga misalnya tentang hulu hilir sampai pasar itu kan mafia, kartel, oligarki yang menguasai. Kemudian bagaimana rusaknya lingkungan alam. Itu pertimbangan harus diakomodasi. Para pengamat kita juga agak kritis gitulah. Jadi itu yang saya sebut tadi itu kan kecenderungan terima. Tapi di sisi lain kita tidak serta-merta mengabaikan pendapat kawan-kawan yang melihat dari sisi lain. Gitu, Mas. Baik, Pak Mukair, saya mau ke filosofi dasar ya. Yang namanya organisasi keagamaan kan memang mengurus agama, mengurus umat, mengurus bagaimana umat itu bisa hidup lebih benar, lebih baik sesuai dengan tujuan agama itu. Nah, kalau kemudian diberikan juga konsesi tambang, kan artinya harus juga masuk ke dunia bisnis yang notabene sering dikatakan orang bisnis itu juga kadang atau bahkan sering harus kotor Pak dalam tanda petik. Ini kan kontradiktif dengan agama ya. Bagaimana Pak Mukair? Gini ya, kita ormas keagamaan Muhammadiyah itu kan tidak semata bicara agama ansih gitu ya. Agama kan itu ngurusin juga dunia, gitu ya. Ya, kita tidak saja bicara tentang dakwah, istilahnya dakwah bil lisan ya, tapi juga bil hal, muamalah. Ya, kita harus kerja-kerja konkret di masyarakat, dan tidak saja kerja-kerja filantropi. Kerja-kerja kedermawanan, tapi kerja-kerja ekonomi itu sangat-sangat penting. Itu bisa juga ya. Maaf ya, tugas Muhammadiyah itu ingin menegakkan konstitusi, pasal 33 salah satunya. Perekonomian kita harus disusun secara bersama-sama, ya harus partisipasi ekonomi, dan semua komponen bangsa jangan sampai ada didiskriminasi dalam pengelolaan ekonomi. Jadi kami di Muhammadiyah itu mengapresiasi PP nomor 25 2018
2024 yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Sekali lagi, jangan sampai terjadi favoritisme, keistimewaan tertentu pada kelompok tertentu ya. Kayak gitu aja, Mas. Pak Mukair, terakhir Pak, kira-kira kapan Pak kita akan mengetahui sikap Muhammadiyah pekan depan misalnya atau bagaimana Pak? Saya kira nggak sampai pekan depan ya. Tapi lagi-lagi, Mas, tidak akan diumumkan secara terbuka begitu ya? Akan ambil gini, ya kita silent operation aja lah. Gitu ya. Beda, tidak menolak, tidak menerima langsung serta-merta gitu. Baik. Kita harapkan kalau memang nanti akhirnya Muhammadiyah juga menerima konsesi tambang itu, tambang bisa dijalankan dengan baik dan tentunya bisa menjadi lebih benar ya, sehingga yang selama ini stigma bisnis itu kotor, bisnis tambang kotor, bisa dihilangkan dengan kehadiran Muhammadiyah di situ. Baik, terima kasih. Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pak Mukair Pakana sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Mukair. Itu yang saya selalu pikirkan, Bang Gaudin, ketika pertama kali dengar bahwa organisasi keagamaan bisa mengusahakan tambang. Usaha itu kan sering sekali stigmanya adalah harus berani kotor loh. Kalau berani benar begitu bersih berbisnis, itu biasanya marginnya tipis atau bahkan tidak ada margin, tidak ada keuntungan. Agama di satu sisi yang lain itu kan mengajarkan kita untuk hidup lebih benar, untuk tidak kotor. Bertentangan Bang, bagaimana Bang? Ya, kita harus mengakui bahwa ormas keagamaan itu punya peran yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan bangsa ini ya. Bahkan ormas keagamaan ikut di dalam merebut kemerdekaan. Di dalam mengisi kemerdekaan, ormas agama itu selalu menjadi pelita ya, menjadi penerang yang memberikan arah menuju kebenaran. Kalau dia terlibat langsung di dalam bisnis praktis, dikhawatirkan arah yang akan dituju itu sudah berbeda. Orang mengatakan uang itu tidak bertuhan ya, dan tambang juga itu banyak praktek yang tidak terpuji dalam pengelolaan pertambangan. Karena itu di mana-mana itu ada penolakan tambang. Tetapi kita juga harus jujur mengatakan banyak juga perusahaan tambang yang baik gitu. Nah, jangan digeneralisir ya. Bagaimana yang baik-baik ini kalaupun diberikan kepada ormas keagamaan menjadi jauh lebih baik gitu ya. Tetapi fakta mengatakan masyarakat sekitar tambang itu hidup di bawah garis kemiskinan. Di Papua dan juga di Sulawesi Tengah misalnya, di mana ada nikel di sana, ya masyarakatnya juga tetap miskin gitu. Apalagi di Kalimantan Timur akibat lubang tambang yang 80.000 jumlahnya di Indonesia itu, sekitar 43 orang tewas di lubang tambang itu karena tidak ditutup kan. Itu kecelakaan dan langsung yang tewas itu kan anak-anak ya kecelakaan itu. Dan tidak ada proses hukum untuk itu. Nah, kita harus katakan perlu dipikirkan secara baik. Pertama, apakah harus memberikan konsesi tambang atau dibuat aturan yang lebih soft gitu? Ada tanggung jawab sosial perusahaan tambang yang bisa diberikan kepada organisasi keagamaan untuk organisasi itu bisa tetap menjadi panutan bagi masyarakatnya. Mungkin jauh lebih baik itu lewat CSR gitu, ketimbang terlibat langsung di dalam tambang. Karena bisnis tambang itu kan tentu bisnis padat modal, padat teknologi, resiko tinggi juga, resikonya sangat tinggi, dan jangan lupa banyak orang tambang yang ada di BUI sekarang ini. Itu kan oknum Bang, itu orang-orang lancung, kan tidak selalu serta-merta kemudian orang tambang pasti masuk ke BUI. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita membaca secara cermat hasil penelitian KPK Balitbang KPK tahun 2018 itu, saya sendiri kaget loh. Kenapa Bang? Bagaimana izin tambang ketika masih di bawah kekuasaan pemerintah daerah itu dipakai semena-mena hanya untuk menguntungkan diri sendiri kepala daerah gitu. Itu menjelang pilkada biasanya? Ya, dan tambang itu kan tumpang tindihnya itu ketika dia di bawah rezim otonomi daerah gitu. Ketika diambil alih oleh pusat,
itu dengan Undang-Undang Nomor 3 2020 itu kan tegas sekali. Yeah. Izin tambang khusus itu hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD. Kalau dua lembaga itu tidak mau, itu diberikan kepada swasta dan dilelang. Yeah. Tidak ada ormas keagamaan di dalam Undang-Undang 3 2020 itu. Pertanyaan berikutnya juga begini Bang, tadi kan di dalam headline news pukul 7 ada berita bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah itu memberlakukan persyaratan ketat untuk organisasi keagamaan untuk mengusahakan tambang. Tadi disebut juga ada koperasinya atau ada izin usahanya. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian ternyata ada organisasi keagamaan, kan kita tidak tahu ketika mengajukan persyaratan apakah memang benar-benar bagus, benar-benar mampu, benar-benar punya kemampuan atau tidak. Lalu kemudian pemerintah katakanlah mengakses dan mengatakan tidak diberikan. Ini kan muncul masalah baru Bang. Jangan-jangan nanti organisasi keagamaan itu bisa mengatakan, wah kami diperlakukan tidak adil. Ini kan tambahan masalah Bang. Ya, problem paling penting buat saya itu adalah pasal 83A di dalam PP 24 2024, 25 2024 ya. Persoalan di pasal 83 itu kan memberikan kepada ormas keagamaan. Padahal undang-undang itu kepada swasta. Kenapa tidak dimasuk kategori swasta? Kenapa disebut secara eksplisit ormas keagamaan? Ini kan persoalan yang mesti dijelaskan secara utuh ya. Yeah. Kita tidak mengingkari niat baik pemerintah. Jangan sampai niat baik itu menyandra kemauan baik ormas keagamaan untuk membimbing umatnya mencintai ibu bumi ini, lingkungan ini. Ya, kalau kita baca juga di dalam Undang-Undang Ormas ya, salah satu tujuan ormas itu dibentuk itu adalah terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Nah, dalam kaitan fungsi itu mestinya dia tidak diberikan menambang gitu ya, tetapi ormas keagamaan membimbing para penambang ini supaya menambang sesuai dengan tujuan ciptaan itu sendiri. Kita harus jeda dahulu Bang Gaudens dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi semuanya Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Bagaimana Pak, ini izin usaha tambang diberikan ke organisasi keagamaan. Anda setuju atau tidak Pak Amrozi? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Kenapa Pak? Loh, sekarang kalau PBNU ngelola tambang, apa nanti terus Dewan Gereja ngelola MotoGP? Terus Muhammadiyah ngelola Cipayung, pelatnas bulu tangkis biar hancur sih kan sekalian. Ini tambang loh Pak Amrozi. Ya tambang, tapi lah PBNU setahu saya, mohon maaf ya, saya tuh dalam agama mungkin cetek. Tahu saya PBNU kan ngurusi ruqyat, ngurusi keagamaan lah ya. Keagamaan, kapan satu Syawal, kapan mulai puasa, kok ngurusi bisnis level tambang.
Maksud Pak Amrozi soal kapasitas ya berarti ya, Pak Amrozi ya? Gimana, kemampuan Mas? begitu? Ya saya tidak meragukan kemampuan, tapi secara umum itu kan ada pepatah dulu Pak Gus Dur ketika jadi presiden, sesuatu apabila dikelola bukan ahlinya, tunggulah hancurnya. Oh, terjemahkan sendiri gitu. Ya bagaimanapun tidak etis toh organisasi keagamaan kok ngelola bisnis tuh, apa kurang gawean, kurang kerjaan. Atau begini Pak Amrozi, harapannya ya, karena kan organisasi keagamaan itu mengurus agama yang membawa manusia, umatnya untuk menjadi lebih benar hidupnya, lebih baik di hadapan Tuhannya. Artinya kalau kemudian organisasi keagamaan mengurusi tambang yang mungkin selama ini banyak kesalahan di situ, banyak pelanggaran, akhirnya tidak ada lagi kesalahan atau pelanggaran itu karena kan nilai-nilai agama ini akan mengarahkan pengurus-pengurus tambangnya ini, Pak. Bagaimana kalau begitu, Pak Amrozi? Ya mohon maaf ya, ini semoga diterjemahkan seluruh rakyat Indonesia. Terus sekarang Kementerian Agama itu kan ngurusi agama. Kenapa Surya Dharma Ali juga selaku Menteri Korupsi? Romahur Muzi itu kan juga di Kementerian Agama. Kenapa korupsi? Nah itu terjemahkan sendiri. Justru ini lebih tidak ahlinya lagi, nanti lebih bosah-basah hasilnya. Jadi sebaiknya memang tetaplah di urusan keagamaan, tidak usah mengurus tambang. Itu pendapat Pak Amrozi ya? Nggak usah, artinya bahasa Jawa, legan golek momongan. Ini mesti hancur lebur, bosah-basah. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara, selamat pagi. Halo. Pak Sukiwi, kelihatannya masih belum tersambung. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, kita berharap kebijakan pemerintah ini membawa mudarat bagi bangsa ini. Menimbang membawa manfaat, Pak. Membawa manfaat, jangan membawa mudarat khusus kebijakan pemerintah. Pemerintah harus memperhitungkan dengan matang, karena seperti yang disampaikan oleh Bung Leonard, usaha tambang itu kebanyakan ya itu tadi maling begitulah. Nah tapi selama ini kan kalau kita lihat ormas-ormas keagamaan ini selalu menjadi pembela rakyat untuk menegakkan aturan di tambang-tambang. Menjadi adalah advokasi masyarakat. Dengan pengalaman itu saya yakin mereka tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden sudah menjanjikan bahwa akan dilakukan aturan yang sangat ketat terhadap ormas-ormas yang akan mengambil konsesi tambang. Yaitu ya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, ormas-ormas keagamaan itu jangan mengharapkan dana hibah dari pemerintah aja. Betul, mereka harus berusaha. Seperti di Muhammadiyah ada majelis ekonomi dan apa-apalah itu. Bisnis tadi. Di Muhammadiyah ada, di NU juga ada itu begitu mungkin kan. Kita harapkan mereka bisa menghidupi diri sendiri karena mandiri ya. Untuk berdakwah itu perlu biaya yang besar, sangat besar saya bilang. Nah ini mungkin sumber, jangan mengharapkan dana hibah dari pemerintah. Kita lihat, saya ambil contoh. Dulu Roma Katolik itu di Indonesia ini punya usaha namanya pabrik rokok Paroka. Boleh mereka berusaha. Dulu ada pabrik rokok Paroka kan boleh, ya nggak apa-apa. Tetapi berbuatlah kalau sudah mengatasnamakan ormas keagamaan menjadi teladan bagi tambang-tambang yang lain, memberikan manfaat bagi masyarakat lingkungan. Jangan seperti berlaku seperti penambang yang lain. Oligarki ya nggak karuan itu atau penambang yang jahat yang membuat tambang yang cuma merusak. Berikan kontribusi kepada bangsa, berikan kontribusi kepada negara ini, berikan kepada kontribusi kepada rakyat lingkungan agar masyarakat lingkungan merasakan sejahteranya ada tambang di sana. Jangan seperti sekarang yang disampaikan di Maluku, di Irian rakyatnya tetap susah. Jangan begitu. Kalau masyarakatan harus bukan orientasinya keuntungan, tetapi mensejahterakan rakyat dan membiayai organisasi kemasyarakatan. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Kita akan coba kembali. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja silakan. Ya, saya
sangat setuju dengan sikap yang diambil oleh KWI dan juga PGI. Ya, itu sangat baik. Karena apa? Kalau kita sudah tahu bahwa ini jangan sampai terjadi jebakan Batman, istilah sekarang itu jebakan Batman. Karena ya ormas keagamaan ini kan mengajarkan kebenaran. Supaya itu kan sudah ada suara kenabian yang disampaikan. Jika benar, katakan benar. Jika tidak, katakan tidak. Kalau sempat sudah ada terjadi jebakan Batman, maka bisa terjadi ya yang benar katakan tidak, yang salah katakan benar. Itu bisa terjadi. Bisa teraduk-aduk ya Pak ya? Di situ sudah ada, ya maaf, uang. Ya sudah, sudah menjadi apa? Mencari uang. Sedangkan ada yang dikatakan apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau orang sudah cinta akan uang, maka akan timbul kejahatan. Kita harapkan ormas-ormas keagamaan, ya kalau bisa janganlah terlibat. Ormas-ormas keagamaan itu harus bisa membina, mengawasi, dan harus bisa menyuarakan. Harus berani menyuarakan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat para pemirsa Bang Gaudens, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ada di bagian akhir diskusi ini. Bang Gaudens, tadi pemirsa kelihatannya kebanyakan mengatakan, sudahlah tidak usah urus tambang. Uruslah bagaimana umat menjadi lebih benar hidupnya. Bagaimana Bang? Ya, tapi persoalannya itu kan keputusan udah diambil oleh pemerintah lewat peraturan pemerintah. Itu berarti menjadi hukum positif. Tinggal bola ada di ormas keagamaan. Mau menerima atau tidak menerima tawaran yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun menerima itu tentu harus mempertimbangkan secara matang-matang terkait dengan kemampuan di bidang teknis pertambangan. Karena pertambangan itu bukan tidak mudah ya? Tidak semudah mengucapkan doa gitu kan. Karena banyak banyak persoalan di sana dan banyak orang yang tergelincir dalam kasus tambang. Ini di Kejaksaan Agung itu tambang timah itu kan ada sekitar 171 triliun ya. Itu tambang juga. Ya itu tambang. Jadi tambang ini memang sangat menarik karena uangnya banyak di sana. Besar, tetapi masalahnya jauh lebih banyak dan banyak orang jatuh karena uang. Karena itu perlu kehati-hatian di dalam mempertimbangkan tentang tawaran pemerintah ini. Tawaran itu baik pasti ya, tujuannya baik, tetapi masih ada hal-hal baik lain yang bisa dilakukan oleh ormas keagamaan, tidak hanya persoalan tambang melulu gitu. Kalau kemudian nanti organisasi keagamaan tidak mengambil ya, itu artinya bagaimana? Pasal PP dan undang-undang ini nggak ada gunanya dong? Tetap ada gunanya. Kalau undang-undang itu jelas sekali, tidak ada ormas keagamaan di Undang-Undang Nomor 3 2020 tidak ada kata-kata itu ya? ya. Di ormas keagamaan itu kalau izin khusus itu hanya diberi kepada BUMN dan BUMD. Kalau itu ditolak diberikan kepada swasta melalui mekanisme lelang gitu kan. Jelas. Kalau yang terjadi di PP Pasal 83A PP 25 2024 ini kan penunjukan gitu kan. Nah, setiap penunjukan itu selalu bermasalah biasanya. Tentu ada motif-motif apa di balik penunjukan itu. Karena itu tetap kita dorong supaya berhati-hati, ikuti saja ketentuan undang-undang, tidak perlu ikut ketentuan PP yang tidak sesuai dengan undang-undang. Baik. Kita harap memang betul-betul semuanya ditimbang sebelum memutuskan untuk menambang atau tidak. Begitu ya Bang ya? Ya, masih ada peran ormas keagamaan terkait tambang. Itu bukan ikut menambang masalah gitu ya, tetapi memberikan pencerahan
terhadap nilai-nilai pertambangan itu sendiri. Supaya para penambang juga tidak melakukan kejahatan seperti yang pernah terjadi. Yang pernah terjadi dan banyak terjadi. Banyak terjadi. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga bisa menyumbang bagi bahan pertimbangan. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, selama ini publik berharap Ormas mampu memainkan peran sebagai perekat kohesi kesatuan sosial, apalagi di tengah kondisi toleransi beragama yang masih sering terganggu dan belum sepenuhnya tuntas hingga saat ini. Kehadiran Ormas keagamaan juga dibutuhkan umat untuk mendampingi, bahkan mengadvokasi para korban praktek penambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan. Dan posisi seperti itu sangat mungkin bisa bergeser kalau Ormas keagamaan justru menjadi pemain utama pengelola pertambangan layaknya korporasi. Maka dari itu pemberian izin usaha pertambangan kepada Ormas keagamaan ini harus dijalankan hati-hati. Jangan sampai berharap mendapat manfaat yang muncul justru mudarat. Saya Lunan Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.